Pernah gak sih kalian sehari tanpa media sosial itu seperti ketinggalan dunia? Mulai dari berita politik, informasi bencana, sampai hiburan seperti mukbang. Semuanya kita cari lewat media. Tanpa sadar, media sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kondisi itu dijelaskan dalam teori dependensi media atau teori ketergantungan media. Di era digital, masyarakat semakin bergantung pada media untuk mendapatkan informasi, hiburan, dan memahami situasi di sekitar mereka. Ketergantungan inilah menjadi dasar dari teori dependensi media. POV Mahasiswa. Teori dependensi media dikembangkan oleh Melvin DeFleur dan Sandra Borokic pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan hubungan antara media, masyarakat, dan sistem sosial. Menurut teori ini, media bukan hanya alat penyampai informasi, tetapi juga membantu masyarakat memahami realitas sosial. Semakin besar kebutuhan seseorang terhadap media, maka semakin besar juga pengaruh media terhadap cara berpikir dan perilaku. Teori dependensi media muncul karena masyarakat modern semakin dipenuhi arus informasi yang cepat. Banyak hal yang tidak dapat dialami secara langsung akhirnya dipahami melalui media. Konsep utama teori ini adalah ketika masyarakat bergantung terhadap suatu media. Khalayak menggunakan media untuk memperoleh informasi, memahami situasi, dan menentukan sikap terhadap suatu peristiwa. Teori ini juga menekankan kebutuhan informasi dan orientasi, terutama saat masyarakat menghadapi situasi yang tidak pasti. Dalam kondisi krisis, konflik, ataupun bencana, masyarakat cenderung memperoleh ketergantungan terhadap suatu media karena mereka membutuhkan informasi yang cepat dan jelas. Selain itu, pengaruh media juga bersifat kontekstual. Artinya, pengaruh media bisa menjadi lebih besar ketika masyarakat sangat membutuhkan informasi dan tidak memiliki sumber lain. Media memiliki pengaruh yang berbeda-beda tergantung kondisi masyarakat. Semakin tinggi kebutuhan informasi, maka semakin tinggi pula ketergantungan terhadap media. Teori ini memiliki asumsi dasar bahwa semakin seseorang menggunakan suatu media dan bergantung, maka semakin besar pula pengaruh media tersebut. Ketergantungan itu muncul karena media digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti informasi, hiburan, dan memahami kondisi sosial. Jika seseorang terlalu sering menggunakan media, maka media akan lebih mudah mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan perilakunya. Karena itu, di masyarakat modern ini, media menjadi sumber utama untuk memahami dunia di sekitar kita. Teori dependensi media menjelaskan bahwa pengaruh media tidak selalu sama pada setiap orang. Pengaruh tersebut bergantung pada tingkat kebutuhan individu terhadap media. Contoh pertama dapat dilihat pada berita politik pemilu tahun 2024, di mana generasi Z ini yang sering mengakses berita politik melalui media online cenderung menjadikan media sebagai sumber utama dalam menentukan pilihan politik. Contoh kedua terjadi saat erupsi Gunung Merapi. Masyarakat sangat bergantung pada Instagram BPPTKG untuk mendapatkan informasi cepat mengenai kondisi gunung dan langkah kesiapsiagaan. Contoh lainnya adalah fenomena mukbang di YouTube. Banyak orang terbiasa makan sambil menonton mukbang karena merasa lebih nyaman dan juga tidak kesepian. Hal itu juga menunjukkan bahwa media bukan hanya mempengaruhi informasi, tetapi juga kebiasaan kita dan perilaku sehari-hari.
Tiga contoh tersebut menunjukkan bahwa media dapat mempengaruhi sikap, emosi, hingga perilaku masyarakat ketika ketergantungan terhadap medianya semakin tinggi. Jadi, teori dependensi media menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hubungan ketergantungan dengan media. Media menjadi sangat berpengaruh ketika masyarakat membutuhkan informasi, hiburan, ataupun pemahaman mengenai situasi tertentu. Teori ini juga membuktikan bahwa media itu dapat mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan berperilaku halayak. Karena itu, kita harus lebih bijak dan kritis dalam menggunakan media.